Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita tentang materi KD 5 ya, tentang suhu dan kalor. Oke. Jadi apa saja yang akan kita pelajari di sini? Jadi isi KD-nya itu kalian menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik thermal suatu bahan. Ada juga kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, intinya menganalisis pengaruh kalor terhadap perpindahan kalor yang meliputi karakteristik thermal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Untuk materinya yang perlu kalian pelajari yaitu tentang suhu, kemudian ada asas Black, ada perpindahan kalor, dan pemuaian. Baik, kita mulai dengan suhu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Ya, jadi biasanya kalau di mall, kalau kalian pergi ke mall sekarang saat pandemi ini, biasanya kalian akan diukur dulu suhunya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Jadi, suhu itu adalah ukuran atau derajat panas dari suatu benda. Jadi, suatu benda apapun itu pasti memiliki ukuran panasnya, ya, atau derajat panas, dan dinyatakan dengan kebesaran suhu. Nah, alat ukur suhu itu apa? Oke, alat ukurnya menggunakan termometer. Ya, alat ukurnya menggunakan termometer. Oke, kita akan mengenal lebih jauh bagian-bagian apa saja yang terdapat pada termometer. Nah, pastinya ada cairan. Nah, untuk cairannya biasa digunakan itu raksa. Nah, untuk termometer sendiri itu punya yang namanya batas atas atau didih air. Ya, batas atas atau didih air. Kemudian kalau sudah punya batas atas berarti juga punya batas bawah atau sering disebut sebagai titik beku air. Karena ada batas atas dan batas bawah sehingga punya skala. Nah, skalanya itu adalah batas atas dikurang dengan batas bawahnya dari termometer. Oke, contoh. Ini di sini sudah tersedia 4 buah termometer yang sering digunakan di berbagai negara. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu sering menggunakan termometer Celcius. Nah, di sini termometer ini yang sudah diakui oleh dunia itu sudah ditetapkan berapa besar dari titik didih air atau atas atasnya dan juga titik beku air atas bawahnya. Jadi untuk Celcius batas bawahnya itu 0, batas atasnya 100. Berarti skalanya di sini itu 100. Ya, 100 dikurang 0. Kemudian Fahrenheit batas atasnya 212, sedangkan batas bawahnya itu 32. Berarti skalanya 180 derajat. Kemudian Kelvin. Nah, Kelvin tidak ada derajat ya, jadi 370 Kelvin. Tidak ada simbol derajatnya di situ. Jadi Kelvin batas bawahnya 273, batas atasnya 373. Berarti skalanya 100. Setelah yang terakhir ada termometer Reaumur. Batas bawahnya 0 derajat, batas atasnya 80 derajat Reaumur. Sehingga skalanya sebesar 80. Jadi dengan ini kalian juga bisa membuat termometer khas kalian. Ya, dengan syarat kalian tentukan dulu mana batas atasnya, mana batas bawahnya berapa. Ya, sesuai dengan hasil ukur kalian pada air. Misalkan titik beku airnya berapa, itu jadi batas bawahnya. Titik didihnya berapa, berarti jadi batas atasnya. Nah, untuk mengkonversi suhunya, kalian gunakan persamaan ini biar lebih mudah. Ya, jadi T1 dikurang BB1 per S1 sama dengan T2 dikurang BB2 per S2. Di sini T1-nya itu sebagai suhu pada termometer 1. T2 suhu pada termometer 2. Sedangkan S itu skala, BB itu batas bawahnya. Nah, ingat rumus ini. Ya. Jadi dengan ini kalian bisa mengkonversi termometer yang kalian buat.
termometer yang kalian buat dengan termometer yang 4 tadi, baik itu Celsius atau Reaumur, Kelvin maupun Fahrenheit. Itu bisa. Tinggal kalian masukin ke persamaan ini. Sebagai contoh, misalnya Andi ingin membuat sebuah termometer. Dia menetapkan titik beku air atau luber es menggunakan termometer pada suhu minus 20 derajat. Berarti ini batas bawahnya minus 20 derajat. Dan titik didih air pada suhu 130 derajat. Nah, jika Andi mengukur teh dalam gelas menunjukkan suhu 55 derajat, maka berapakah suhu teh tersebut jika diukur menggunakan termometer Celsius? Nah, berarti ini dia minta konversi dari termometer Andi ke termometer Celsius. Jadi tinggal kalian tentukan yang mana mau jadi termometer 1, yang mana mau jadi termometer 2. Nah, di sini Bapak sudah buat termometer satunya itu Bapak jadikan Andi, termometer 2-nya si Celsius. Sudah Bapak tuliskan juga diketahuinya, ya tinggal kita masukin. Berarti T1-nya 55 dikurang batas bawahnya minus 20, minus ketemu minus jadi plus, jadi 75, ya. 75 per 120 dikurang T2 yang ditanyakan, suhu pada termometer 2, dikurang batas bawahnya 0, berarti jadinya T2 per 100. Sehingga kalau dihitung hasilnya T2 sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi 55 derajat Andi itu sama dengan 50 derajat Celcius. Oke. Kita lanjut. Kenapa setiap benda itu memiliki suhu? Karena ada pengaruh kalornya, Pak. Iya, benar. Jadi ada pengaruh kalor. Jadi kalor itu merupakan suatu energi yang bisa menaikkan suhu suatu benda. Jadi kalau misalkan sebuah benda mengalami perubahan suhu, berarti benda itu mengalami pelepasan kalor atau penerimaan kalor di dalam sistemnya. Ya, semakin banyak kalau misalkan benda itu menerima kalor, maka suhunya akan tinggi. Kalau dia bendanya melepas kalor, maka suhunya akan rendah. Nah, untuk kalor, besar kalor biasa dihitung dengan menggunakan persamaan I sama dengan MC delta T. M itu massa, C itu kalor jenis, delta T itu perubahan suhu. Atau Q sama dengan ML. Nah, kalau untuk Q sama dengan MC delta T ini khusus untuk benda yang mengalami perubahan suhu. Sedangkan kalau Q sama dengan M dikali L ini khusus untuk benda yang tidak mengalami perubahan suhu, tapi mengalami perubahan bentuk. Oke, apa bedanya C dan L? Baik, C itu kalor jenis, di mana kalor jenis adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi untuk menaikkan 1 derajat Celcius untuk 1 gram zat, ya dibutuhkan kalor sejumlah kalor tertentu. Sedangkan untuk L itu kalor lebur, adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk setiap 1 kg zat untuk melebur pada titik leburnya. Kalau misalkan kalor uap berarti menguap dari titik uapnya. Ya, contohnya es. Es dari 0 derajat es ingin menjadi 0 derajat air. Berarti yang digunakan si L. Ya. Oke. Nah, kemudian ada asas Planck. Si asas Planck mengatakan pada percampuran dua zat banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi Q serap sama dengan Q terima. Ya, Q serap sama dengan Q terima. Nah, ada berbagai macam perpindahan kalor. Jadi syarat perpindahan kalor yang pertama terjadi perubahan suhu. Yang kedua, terjadi perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk di fisika itu artinya bentuknya yang berubah tapi zatnya tetap. Contohnya seperti lilin. Lilin saat kita panaskan, dia akan mencair. Tapi saat dingin, dia akan berubah kembali
menjadi lilin. Sama halnya dengan air. Ya, air yang bisa berubah menjadi 3 bentuk: dipanaskan, airnya bisa berubah jadi uap; didinginkan, airnya bisa berubah jadi air lagi; didinginkan lebih dingin lagi, maka airnya bisa berubah jadi es. Seperti ini untuk siklus dari air, dari padat menjadi gas menjadi cair. Ya. Nah, yang ini perlu kalian pahami lebih dalam. Jadi setiap misalnya untuk air, ini khusus untuk grafik air ya. Air ingin dari minus berapa derajat ingin menjadi uap air berapa derajat misalnya. Jadi dalam fasenya itu, dalam perubahannya itu, dia membutuhkan kalor sebesar berapa. Nah, berarti di sini dia mengalami perubahan bentuk dan perubahan suhu. Pertama dari minus berapa derajat tadi ingin menjadi es 0 derajat, berarti dia membutuhkan kalor sebesar MC delta T. Ya, MC delta T. C yang di sini kalian gunakan C si air. Kenapa pakai C air? Pakai C es karena dia masih bentuknya es. Masanya pakai masa yang masa es, berarti masa awalnya, ya. Kemudian yang kedua, M dikali L, karena di sini tidak ada terjadi perubahan suhu. Yang warna biru grafiknya. Jadi tidak ada terjadi perubahan suhu. Sehingga kita gunakan untuk kalornya sama dengan M dikali L. Sedangkan grafik yang ketiga, yang ini, karena ada perubahan suhu, dari air 0 derajat ingin menjadi air 100 derajat. Berarti kita gunakan MC delta T. M-nya siapa? Ya, tadi yang ingin berubah jadi uap. Kemudian C-nya di sini karena dia udah berbentuk air, kita gunakan si C air. Dan delta T berarti 0 ke 100 derajat berapa delta T-nya. Kemudian yang ketiga ada M dikali L. Yang keempat, karena di sini tidak terjadi perubahan suhu. Dan yang terakhir MC delta T karena ada perubahan suhu. Oke. Perpindahan kalor di kehidupan kita sehari-hari ada 3 jenis. Yang pertama ada konduksi, ya. Dia membutuhkan zat perantara, kemudian tidak ada perpindahan zat perantara tersebut. Jadi contohnya seperti kita panaskan besi, apapun itu, ya, besi kita panaskan, lama-kelamaan panasnya akan sampai ke tangan kita, tapi besinya tidak ikut berpindah, zat perantaranya tidak berpindah. Jadi dia membutuhkan zat perantara berupa besi, tapi besinya tidak berpindah. Itu konduksi. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak produk dapur, alat-alat dapur yang kita gunakan itu ada pelapisnya di ujung, salah satu ujungnya, ya, agar pelapis tersebut dapat menghambat lajunya perpindahan kalor itu. Atau nama bahannya disebut sebagai isolator. Oke, yang kedua ada konveksi. Konveksi ini membutuhkan zat perantara, tapi zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya kita masak air. Jadi kalau kita masak air, perantaranya kan air. Nah, air ini yang dibawa itu akan lebih cepat panas. Karena lebih panas, lama-kelamaan massa jenisnya akan lebih kecil dibandingkan yang air dingin. Ya, massa jenisnya akan lebih kecil dibandingkan yang air dingin, sehingga dia akan naik ke atas. Nah, berganti dengan massa jenis air yang lebih besar tadi, itu ke bawah. Jadi dia tukar posisi secara terus-menerus. Yang makin panas dia akan ke atas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada radiasi. Nah, radiasi dia tidak membutuhkan zat perantara apapun dan tidak terjadi perpindahan zat perantara karena tidak ada perantaranya. Contohnya itu adalah sinar matahari. Oke. Laju perpindahan kalor. Untuk laju perpindahan kalor akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.